Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat hidup hingga saat ini sehingga kita bisa menghadiri acara ceramah pada kali ini. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Tamar Zaidan ingin berceramah tentang mujmal dan mubayan, serta beberapa penjelasan lebih lanjutnya. Yang pertama ada mujmal. Mujmal secara etimologi berarti al-mujmal, yang berarti global dan tidak terperinci. Sedangkan menurut istilah, beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat. Yang pertama dan menurut Hanafiyah, mujmal adalah lafal yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan dan maksudnya serta rinciannya tidak terdapat dan tidak diketahui dari pengertian lafal itu sendiri, melainkan melalui penjelasan dari pembuat syariat yakni Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan menurut jumhur ulama usul fikih, mujmal adalah perkataan atau perbuatan yang tidak jelas petunjuknya. Sehingga dari itu semua kita dapat simpulkan bahwa mujmal adalah lafaz yang belum jelas artinya, yang tidak dapat menunjukkan arti sesungguhnya jika tidak ada keterangan lain yang menentukan ataupun mendukung. Lafaznya menunjukkan lafaz yang samar dan dari sigot sendiri tidak menunjukkan arti yang dimaksud, dan pula tidak ditemukan qarinah yang dapat membuat kita memahami serta tidak mungkin juga dipahami arti yang dimaksud tanpa penjelasan dari syar'i sesuai yang dijelaskan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Apabila terdapat penjelasannya, maka akan masuk dalam kategori al-bayan. Sedangkan kalau tidak, maka akan masuk dalam kategori mujmal. Contoh lafaz mujmal terdapat di firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatal quru'. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر والبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجات wallahu azizun hakim. Yang berarti, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan jika para perempuan mempunyai hak seimbang dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menuntut menurut cara yang paling patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surat Al-Baqarah ayat 228. Lafaz quru' ini dimaksud dengan haid dan suci. Selain itu, makna dari 2 macam arti ini ialah diperlukan bayan. Itulah contoh ijmal dari lafaz tunggal. Sedangkan kalau lafaz murokatnya terdapat di surat Al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wal qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum ila an yafuna aw ya'fuwa allazi biyadihi uqdatul nikah
wa ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat dengan takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat tersebut, masih perlu penjelasan tentang orang yang memegang kekuasaan atas ikatan pernikahan tersebut. Mungkinkah itu orang yang merujuk pada wali atau suami? Sehingga perlulah bayan untuk menjelaskan peruntukan atau perujukan subjek tersebut. Selain itu, ada mujmal pada kembalinya zomir yang iktimal, yang artinya layak, menunjukkan dua segi sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah satu dari kamu menghargai tetangganya dengan meletakkan kayu pada dindingnya. Katanya, kata pada dindingnya masih masuk dalam kategori mujmal yang merujuk pada dindingnya atau juga tetangganya. Mujmal memerlukan pengetahuan perbedaan 3 masalah tersebut agar tidak terjadi masalah pemahaman pada kedepannya. Yang kedua, bahas tentang sebab-sebab mujmal. Yang pertama, ada kata tunggal, yaitu isim dan fi'il. Isim yang dimaksud adalah isim yang menunjukkan datangnya bulan, dan fi'il yang berarti berkata atau tidur siang. Huruf waw yang menunjukkan atau, dan ila yang menunjukkan goyah. Kategori lafaz mujmal. Menurut Abdul Wahab Al-Kalab, dalam surat Al-Baqarah ayat 237, ada beberapa kategori lafaz mujmal. Yang pertama, lafaz mujmal ialah lafaz yang dipintah oleh syar'i dari istilah-istilah yang syar'a. Seperti lafaz sholat, zakat, haji yang dalam syar'i dimaknai syar'a secara khusus. Yang kedua, apabila terdapat lafaz-lafaz tersebut di antara nasy'ara, lafaz tersebut berbentuk mujmal yang belum terperinci. Yang ketiga, lafaz aslinya ditafsir oleh nasy itu sendiri ataupun khusus. Ayat yang berelasi dengan poin ketiga ini ialah surat Al-Qariyah ayat 1-4. Hukum lafaz mujmal. Apabila terdapat mujmal dari sumber Quran dan hadis, maka tidak perlu al-bayan kembali, seperti sholat, haji, dan zakat. Yang dijelaskan di sana sudah jelas, yaitu ukuran serta cara penyalurannya. Yang kedua, mubayyan. Mubayyan secara bahasa artinya penjelasan, sedangkan menurut istilah, mubayyan berarti suatu lafaz yang jelas tanpa perlu penjelasan lebih lanjutnya. Macam-macam mubayyan ataupun bayan. Yang pertama ada bayan perkataan. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, wal atimul hajja wal umrata lillah wa ya ukhsiratum famastaysara minal hadiyah wa la takhliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahilah faman kana minkum maridun aw bihi azan min ra'sihi fa fidyatu min siyami aw sadaqati aw nusuk فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج والسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك liman lam yakun akhluhu haniril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan artinya,
dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelilah hadyu yang mudah didapat, dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit dan ada gangguan di kepalanya, lalu dia cukur, maka dia wajib berfidyah atau berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila dalam keadaan aman, maka barang siapa yang mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali atau balik. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu, bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Yang memiliki arti menjelaskan, berarti artinya menjelaskan tentang wajibnya kita berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari setelah pulang haji kembali, agar hajinya menjadi sempurna. Yang berarti itu termasuk dalam penjelasan melalui perkataan atau secara langsung. Yang kedua ada perbuatan mubayyan, bayan perbuatan. Contohnya melalui sabda Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Malik dan Ibnu Khawaris. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat." Maksudnya ialah Rasulullah SAW menjelaskan bayan secara perbuatan secara langsung dengan mengerjakan di depan orang lain atau sahabat-sahabatnya. Yang ketiga ada bayan isyarat. Contohnya di saat Nabi Muhammad SAW menjelaskan jumlah hari dalam 1 bulan dengan mengangkat dari beliau. Yang di saat itu sahabat mengangkat 10 jari dan Rasulullah mengangkat 3 jari dan mengulang-ulang, yang berarti dalam bulan Hijriyah terdapat sebulan yang berisi 30 hari dan ada juga yang 29 hari. Yang keempat ada bayan meninggalkan sesuatu. Contohnya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ada akhir 2 perkara yang diakhiri, yaitu tidak berwudu setelah makan apa yang dipanaskan oleh api. Maknanya di sini adalah tidak harus berwudu setelah kita makan makanan yang sudah dimasak. Yang kelima ada bayan diam. Bayan diam ialah seperti sesuai dengan kisah Uwaimir al-Jalani ketika bertanya pada Rasulullah SAW setelah mengetahui istrinya berselingkuh. Reaksi Rasulullah SAW pada masa itu hanya diam karena perihal tersebut belum ada li'an. Setelah turunnya ayat tersebut tentang li'an, dan Rasulullah pun bersabda yang memiliki arti, sesungguhnya telah turun ayat Al-Quran tentang kamu, istrimu, dan Nabi telah menjelaskan li'an di antara keduanya. Hadis riwayat Daud An-Nasai. Sekian dari saya, mudah-mudahan yang kita dengar, ceramah yang kita dengar pada kali ini bisa menjadi pelajaran bagi kita sendiri, kita semua, dan bermanfaat untuk sekitar kita. Mari kita akhiri ceramah ini dengan membaca hamdalah serta membaca kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.